Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Belasan kapal ikan hangus terbakar di Pelabuhan Pelindo 3, Kota Tegal, Sabtu kemarin. Sebanyak 725 pendemo dari organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI diamankan petugas akibat demo anarkis di depan gerbang Mapolda Jabar. Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang menangkap 2 pelaku pengiriman belasan calon pekerja migran Indonesia ilegal. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program YouNews. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwitari dan inilah YouNews lengkapnya. Belasan kapal ikan hangus terbakar di Pelabuhan Pelindo 3, Kota Tegal, Sabtu pagi kemarin. Diperkirakan kerugian capai 200 miliar rupiah. Kapolres Tegal AKBP Rahmat Hidayat menyebutkan, petugas kewalahan memadamkan api yang melahap belasan kapal berbahan kayu ukuran 30 GT tersebut. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merambat ke kapal lainnya. Kebakaran diduga akibat salah satu kapal mengalami konsleting listrik hingga menyambar ke kapal yang sedang bersandar. Laporan sementara yang diterima Polres Tegal, total kapal yang hangus terbakar sebanyak 17 unit. Para pemilik kapal mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah, dengan perkiraan total kerugian mencapai 105 miliar hingga 200 miliar rupiah. Tim UTV mengabarkan. 1 unit mobil operasional pemadam kebakaran milik Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan sudah sangat memprihatinkan. Karena usia mobil sudah berusia 20 tahun hingga kerap rusak saat dioperasikan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Damkar, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Nurwendi saat ditemui Sabtu 29 Januari. Menjelaskan radiator mobil damkar berkapasitas 3.000 liter atau 3 ton tersebut sudah 2 kali rusak saat dioperasikan memadamkan api. Radiator mobil damkar rusak hingga mengeluarkan asap saat digunakan memadamkan api yang membakar lahan kosong di sekitar Kampung Sidodadi Rabu 26 Januari. Kemudian kerusakan radiator mobil kembali terjadi saat pemadam api di Jalan Nusantara kilometer 17 Kijang, Jumat 28 Januari. Saat radiator mobil rusak, air di dalam tangki tidak bisa disemprotkan untuk memadamkan api, hingga petugas bersama masyarakat setempat terpaksa memanfaatkan ranting pohon untuk memadamkan api agar tidak sampai melebar ke tempat lain. Mobil damkar Bintan Timur saat ini kan sudah 2 kali kejadian. Yang pertama di Sidodadi, yang kedua di kilometer 17 Jalan Nusantara. Sore semalam kita melakukan pemadaman, tiba-tiba mobil ini mengeluarkan asap yang semacam yang ada panas kembali. Hari ini, pagi ini, mobil ini akan kita bawa ke bengkel untuk dicek kembali. Apa yang rusak akan kita perbaiki. Namun mobil ini kondisinya sudah cukup lama, sudah berkisar lebih kurang 20 tahun mobil ini. Kalau kita lihat mobil ini, kita katakan sudah tidak layak lagi karena sudah 20 tahun. Tahun 2001 mobil ini yang kita dapat dari pemerintah kabupaten Kebun. Atas kondisi mobil damkar tersebut, Nurwendi berharap adanya pengadaan atau bantuan mobil operasional damkar yang baru dari pemerintah maupun pihak lain. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2022, para perajin lampion berlimpah pesanan, salah satunya perajin di Sukoharjo, Jawa Tengah ini.
Perajin di Mata Jiwa Studio Desa Pondok Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah ini mendapat pesanan lampion raksasa berbentuk macan dari perkumpulan masyarakat Surakarta. Edi Cahyo Setiarto, pemilik bengkel seni karya mengatakan, pada perayaan Imlek tahun ini mendapatkan pesanan untuk membuat lampion macan air dengan ukuran sepanjang 5 meter. Edi menyebut bersama tim kerjanya butuh waktu 2 pekan untuk menyelesaikan pesanan lampion tersebut. Lampion berbentuk harimau dengan kerangka besi yang dilapisi kertas warna kuning ini direncanakan akan dipajang di halaman Balai Kota Solo. Kita dapat pesanan dari Perkumpulan Masyarakat Surakarta. Kita dapat 3 pesanan. Itu yang pertama untuk macan yang realis, ya artinya seperti binatang. Nah, macannya seperti betul-betul bentuk binatang, bukan kartun. Itu ukuran 5 meter. Ukuran 5 meter, terus yang kecil-kecil 2, ukuran 170, 180. Itu macan kartun, dan yang satunya Dewa Uang. Dewa Uang. Ini nanti rencana akan dipajang di mana ini? Ini mau dipasang di Balai Kota Solo. Lebih lanjut, Edi menyatakan jika usaha seni krianya tidak berpengaruh banyak dengan kondisi pandemi COVID-19. Bahkan saat pandemi justru ia mengekspor 1 kontainer patung ke Eropa dan menginstalasi patung di sejumlah objek dan taman di Indonesia. Dari Sukoharjo, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Masyarakat Tionghoa akan menyambut perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina. Perayaan Imlek di Indonesia dapat dirayakan berkat peran Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur. Kabid Rohaniawan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin Pusat, Mulyadi Liang dalam diskusi virtual Sabtu 29 Januari menyebutkan tahun 2000 lalu menjadi titik balik masyarakat Tionghoa saat Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid Gus Dur memperbolehkan perayaan Imlek melalui instruksi Presiden nomor 6 tahun 2000. Ditambahkan Mulyadi, Gus Dur telah mengembalikan hak sipil masyarakat Tionghoa. Jadi kami patut bersyukur dan berterima kasih kepada Gus Dur yang telah mengembalikan hak-hak kami sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam juga membantu pembangunan di negara Indonesia tercinta ini. Mulyadi menjelaskan bahwa Imlek tahun 2022 Masehi ini dilambangkan dengan shio macan air. Shio ini melambangkan kekuatan atau kekuasaan yang diiringi dengan berbagai perubahan serta keberkahan ini. Mulyadi menambahkan, bukan hanya sekedar peribadatan, perayaan Imlek juga merupakan wujud perayaan budaya. Tim Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Sebanyak 725 pendemo dari Organisasi Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI diamankan petugas akibat demo anarkis di depan gerbang Mapolda Jabar Kamis kemarin. Sebanyak 725 pendemo dari Ormas GMBI diamankan polisi akibat aksi demo yang berujung perusakan di depan markas Polda Jabar, Kota Bandung pada Kamis kemarin. Lantaran massa melakukan pelemparan batu ke arah petugas dan merusak pagar, gerbang serta fasilitas lain di Mapolda Jabar. Sebelumnya aksi demo dari Ormas GMBI ini berlangsung ricuh dan akhirnya dibubarkan paksa oleh petugas. Saat ini petugas melakukan pemeriksaan terhadap 725 pendemo dan belum ada penetapan tersangka akibat aksi demo tersebut. Aksi ini dipicu lantaran massa tidak puas terkait perkara di Karawang, yaitu kasus dugaan pembunuhan salah seorang anggota GMBI di Karawang. Namun polisi menegaskan, perkara tersebut dalam proses penanganan dan hingga kini berkasnya sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Tim UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi Maluku patut berbesar hati. Pasalnya ekspor rempah-rempah jenis pala yang sempat terhenti selama 21 tahun, kini sudah bisa kembali mengirim ke negara Eropa dengan tujuan Belanda.
Pelepasan ekspor perdana pala ke Eropa ini dilakukan langsung pejabat Sekda Maluku, Sadlile, di Pelabuhan Yosudarso, Ambon, Sabtu 29 Januari. Sadlile menerangkan, rempah-rempah jenis pala yang diekspor langsung dari Ambon tersebut sebanyak 8,5 ton. Pala dikemas dalam kontainer berkapasitas 20 feet dengan nilai 1,8 miliar rupiah. Tapi berbagai komoditas yang merupakan keunggulan kearifan lokal daerah Maluku dapat melakukan kegiatan yang sama di waktu-waktu yang akan datang. Walaupun dengan nuansa atau suasana pandemi COVID yang masih berlangsung, tidak menyorot, tidak menurunkan semangat untuk melakukan ekspor dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun masih di tengah pandemi, dengan berbagai persyaratan ekspor yang ketat, pemerintah masih bisa melakukan ekspor pala. Hal ini adalah pencapaian dari semua pihak. Dari Ambon, Maluku, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, Bribka BT oknum polisi yang menjadi pelaku ruda paksa terhadap seorang mahasiswi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akhirnya diberhentikan sebagai anggota Polri. Sebelumnya BT divonis oleh pengadilan dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kepolisian Resor Kota Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Sabana A. Marto Sumito, memimpin langsung upacara pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap Bribka BT. Upacara PTDH untuk Bribka BT yang merupakan pelaku kasus ruda paksa terhadap seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ULM tersebut digelar di halaman Mapolresta Banjarmasin Sabtu 29 Januari. Pemecatan secara resmi itu ditandai dengan pelepasan pakaian seragam kedinasan dan disaksikan seluruh peserta upacara yang hadir, terdiri dari unsur polisi, pemerintah daerah, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Sejak Sabtu ini, Bribka BT secara resmi tidak lagi menyandang status sebagai anggota Polri dan menjadi warga sipil biasa. Menurut Sabana, perbuatan pelaku sangat dikutuk dan tidak bisa ditolerir karena tidak sejalan dengan Polri yang presisi sebagaimana program Kapolri. Bahwa kita adalah Polri yang presisi, prediktif, responsif, dan transparansi berkeadilan. Tidak ada yang kami tutupi satupun. Ya. Begitu setelah kejadian, proses dilakukan oleh Bitproka untuk kode etik yang ancaman tertinggi adalah PTDH. Jadi tidak ada lagi ancaman yang lain. PTDH udah ancaman paling tertinggi yang ditakuti oleh seluruh anggota Polri. Selain sanksi internal berupa pemecatan, pelaku juga telah divonis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara 11 Januari 2022 lalu. Hakim menilai terdakwa bersalah melakukan tindak pidana asusila seperti yang dimaksud dalam pasal 286 KUHP tentang persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya perempuan itu pingsan atau tidak berdaya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang menangkap 2 pelaku pengiriman belasan calon pekerja migran Indonesia ilegal yang kapalnya karam di perairan Ponti, Malaysia 18 Januari lalu. Kapolresta Barelang Komisaris Besar Polisi Nugroho Trinuryanto mengungkapkan, petugas menangkap tersangka Zamri yang berperan menyiapkan perahu pengangkut PMI ilegal di Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Selanjutnya petugas menangkap Yuslan selaku pemilik kapal di sebuah rumah kos di Kecamatan Lubuk Baja, Batam yang sebelumnya sempat kabur. Kombes Nugroho menjelaskan, penangkapan ini menambah deretan tersangka kasus perdagangan orang yang berhasil diungkap dalam 2 pekan terakhir. Petugas juga telah menggagalkan pengiriman 50 calon PMI ilegal ke Malaysia. Kita dari Polresta Barelang istilahnya tidak membiarkan ya adanya kasus PMI ilegal ini terjadi di wilayah hukum kita ini.
Jadi sudah ada perintah dari Bapak Kapolda Tensi ya untuk menindak ya adanya PMI ilegal yang ada di wilayah hukum Polda Kepri ini. Jadi kami dari Polresta Barelang ya dengan terutama dari Satreskrim maupun polsek-polsek jajaran saya perintahkan untuk melakukan ya untuk menindaklanjuti daripada operasi bunga selidi, yaitu penindak daripada PMI ilegal yang ada di wilayah ini. Akibat perbuatannya, Yuslan dan Zamri terancam hukuman pidana penjara seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Bupati Morowali melaporkan 5 perusahaan pertambangan ke pihak kepolisian terkait surat izin usaha pertambangan dan operasi produksi di wilayah Kabupaten Morowali yang ditujukan ke Gubernur Sulawesi Tengah 24 Januari kemarin. Bupati Morowali Taslim di Morowali, Sulawesi Tengah menjelaskan, laporan ini dilakukan karena dalam surat izin tersebut tanda tangannya diduga dipalsukan. Menurut Taslim, pemerintah Kabupaten Morowali tidak pernah mengeluarkan surat tersebut. Dari total sebanyak 5 surat izin usaha pertambangan yang dilaporkan, tidak ada satupun yang terdaftar dalam dokumen resmi Pemkab Morowali. Semua registrasi yang tertera dalam surat itu tidak ada dalam buku register kami. Yang kemudian juga kami pertegas bahwa tanda tangan yang ada, tanda tangan bupati yang ada di 5 surat itu adalah palsu ya, dipalsukan. Oleh karena itu kita berharap bahwa dengan kami melayangkan surat kepada gubernur, maka gubernur segera menindaklanjuti surat kami sehingga proses administrasi 5 perusahaan di Kementerian Minerba itu bisa dihentikan. Sementara itu menanggapi hal tersebut, kelima perusahaan yang dimaksud melalui kuasa hukumnya Mardiman Sane, Jumat 28 Januari di Palu, Sulawesi Tengah mengaku semua tuduhan tersebut tidaklah benar. Mardiman Sane mengatakan jika pihak perusahaan tidak pernah melihat apalagi menggunakan surat tersebut. Bila mana tuduhannya tidak terbukti, menjurus kepada publikasi yang berlebihan, menjurus kepada fitnah, bahkan penghakiman kepada klien saya, kepada klien kami. Yang ketiga, klien kami tidak tahu, tidak pernah melihat, apalagi menggunakan surat tersebut. Saat ini kasus tersebut telah bergulir dan ditangani oleh pihak Polres Morowali. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, tim ilmuwan dari Universitas Pingdingxiang di Provinsi Hanang, Cina Tengah menemukan lebih dari 1.000 bola keramik. Bola-bola keramik tersebut berasal dari masa dinasti Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing. Sejumlah ahli telah mengidentifikasi jika bola-bola keramik ini merupakan bola yang digunakan dalam olahraga kuno Cina, cuiwan atau memukul bola. Cuiwan merupakan sebuah permainan yang sangat mirip dengan golf. 最早的时候是唐代，大概有1500多枚。那么宋代、元代，发现呢大概有300多枚。它从花型上以及形制上都有所不同，特别是它的这个花型上或者说是装饰上，有逗号纹、有圈点纹、漩涡纹等类，还有高尔夫球类似的一种坑花纹的这种装饰，全部都是实心的球。那个有陶的，有瓷的，弹性是非常好。因为唐宋时期陶瓷球的发现，对于探讨中国古代推弯运动的发展甚至起源，以及与世界高尔夫运动关系都有着重大的意义。 Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencanangkan hutan keistimewaan Nangka yang terletak di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul Sabtu 29 Januari. Pencanangan tersebut karena buah nangka muda masih sering didatangkan dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebab permintaan buah nangka sebagai bahan kuliner gudeg di daerah ini sangatlah tinggi.
Selain untuk bahan kuliner, kayu pohon nangka berkualitas bagus untuk bahan dasar membuat alat musik gamelan yaitu gendang. Pencanangan ini selain dihadiri Gubernur DIY dan Bupati Gunung Kidul sebagai pemangku wilayah, juga dihadiri 3 menteri yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menko Polhukam, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Lahan seluas 30 hektar ini awalnya merupakan kebun penelitian dengan status Sultan Ground atau tanah milik Keraton Kesultanan Yogyakarta. Nantinya yang dihasilkan oleh hutan keistimewaan nangka ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari buah maupun dari kayunya, sebagai bahan baku alat musik gamelan. Kayunya itu kan bagus sekali. Ada spesies yang kayu nangka itu lurus. Ini kalau untuk mebler bagus banget. Kalau dia umurnya lebih lama lagi, bisa untuk gendang. Nangka itu sebenarnya pohon berkayu yang kalau kamu punya saling berketemu itu, dia bisa jadi hutan dan bisa melestarikan. Tapi ketika dia masih kecil, ada tanaman selanya. Tadi saya lihat di situ yang ditanam ya cabai rawit dan sebagainya. Perkara itu Sultan Ground dan sebagainya kan tidak ada masalah. Yang penting bagaimana membawa manfaat bagi lingkungan masyarakat. Perkara buahnya mau diambil ya silahkan, ya, tapi pohonnya jangan diambil. Bukan untuk fasilitas untuk untuk mebel, tapi ini untuk gamelan. Di lokasi yang sama, selain mencanangkan hutan keistimewaan nangka, juga dilepas liarkan satwa dilindungi, yakni elang Jawa sejumlah 5 ekor. Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan ini selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.